Jangan pondok. Gerak. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Ini suasananya ceria sekali ya. Wajah-wajahnya semringah. Kayaknya bahagia nih setelah liburan kemarin. Ada yang liburan kan? Ada. Ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum mulai, saya mohon untuk ketua kelas memimpin doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Untuk lagu wajib nasional ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon semuanya untuk berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah
Terima kasih anak-anakku semuanya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membaca surat An-Nas. Sadaqallahul Azim. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin. Sebelum ke materi pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Adelia Purnama, Aina Tajriani, Aufar Adi Pranata, Ahmad Latif, Rizky Kurniawan, Ikhwan Haria Ziki, Dika Amisya, Tri Rahman Juju, Muhammad Al-Gibran Bilfaki, Liza Fitri, Dian Cian Ajeng Naluri, Sefira Meputri, Zakia Putri, Siti Nur Cahaya, Najwa. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir ya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya yang hadir hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, Pak, ada pertanyaan untuk kalian semuanya. Pernah menolong orang lain? Pernah. Kenapa kalian menolong orang lain? Coba tunjuk tangan. Ayo. Karena kasihan. Boleh. Gibran? Karena manusia harus saling menolong. Ya. Setelah menolong itu perasaan kamu apa? Senang. Kenapa senang? Perbuatan baik. Apalagi? Ya, mengurangi beban ya orang tersebut ya. Bagus. Jadi untuk kedepannya ketika melihat orang susah itu sebaiknya kita bantu, kita tolong dalam hal apapun. Kecuali adalah menolong dalam bentuk yang tidak baik. Ya, gitu ya. Paham semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang senang menolong orang lain ya. Di bab 8 dengan subtema senang menolong orang lain ya. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran itu adalah memahami pentingnya menolong sesama sebagai wujud akhlak mulia. Ya. Jadi yang kita lakukan itu bentuk menolong sebagai akhlak yang mulia. Yang kedua, menemukan contoh-contoh perilaku suka menolong melalui eksplorasi. Nah, jadi setelah belajar ini nanti kita tahu contoh-contoh menolong orang lain itu seperti apa. Ya. Yang ketiga, mampu menceritakan pengalaman pribadi atau orang lain yang berkaitan dengan suka menolong. Nah, di rumah, di masyarakat, bahkan teman, pasti nanti ada cerita gitu. Kapanpun pernah menolong orang lain. Nah, misalnya si Rizky, saya kemarin Pak menolong orang yang terpleset di parit gitu kan ya. Nah, itu boleh. Misalnya saya Pak membantu ibu mencuci piring gitu. Boleh ya yang cewek-cewek.
membantu membersihkan rumah. Artinya ketika kita sehat, kita kuat, kita mampu, gunakanlah waktu dan tenaga untuk membantu orang lain. Baik itu ayah, ibu, teman, bahkan orang yang tidak kita kenal. Ini ada firman Allah yang menjelaskan tentang menolong orang lain. Nah, ini di surat Al-Maidah ayat 2. Nah, coba Rizky ke depan bisa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awatu 'alal ismi wal udwan. Ya. Nah, terima kasih Rizky. Silakan kembali ke tempat. Jadi firman Allah itu berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Di situ sudah sangat jelas bahwasanya Allah itu menganjurkan kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, misalnya apa? Membantu teman yang sakit, ya. Membantu teman yang terjatuh. Ataukah membantu membersihkan sampah. Kira-kira kalau mencuri boleh dibantu enggak? Nah, kalau misalnya berkelahi boleh dibantu enggak? Dah, ya, enggak boleh dibantu dong. Kenapa enggak boleh? Ya, itu. Jadi berkelahi itu bukan perbuatan yang baik. Ada pertanyaan dari situ? Siapa yang mau bertanya? Boleh ya? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Jadi menolong itu bagian dari akhlak yang mulia yang diajarkan dalam agama Islam. Semuanya agama itu juga mengajarkan tentang akhlak yang mulia. Salah satunya adalah saling tolong menolong. Menolong orang lain itu memberikan keberkahan. Nah, berkah apa yang kita dapat kalau kita membantu orang lain? Walaupun orang lain itu nanti belum tentu membantu kita, tapi pasti ada hal baik yang diberikan oleh Allah. Sewaktu-waktu kita dibantu oleh orang lain juga. Gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk membantu orang lain. Harus selalu energik, selalu semangat. Ketika melihat orang yang susah, kita siap untuk membantu. Nah, di bagian selanjutnya ini ada aktivitas eksplorasi ya. Nah, kita akan membagi menjadi beberapa kelompok di kelas ini. Ya. Ini jumlahnya ada 22. 22 kita bagi menjadi 4 ya. Kita bagi menjadi 4. Nanti Pak akan memberikan sebuah studi kasus. Nah, langkah aktivitasnya adalah yang pertama kita bagi menjadi kelompok. Yang keduanya adalah setiap kelompok diberikan studi kasus seperti ini. Nah, ini Pak punya ada sebuah kasus ini ya, bisa dilihat. Nah, ada sebuah gambar. Nanti kalian amati gambarnya dan kalian pecahkan masalahnya. Di situ nanti ada sebuah pertanyaan. Kalian jawab per kelompok aja ya. Jadi setelah ini kita bentuk sebuah kelompok. Nah, setelah itu, setelah kelompoknya dan setelah menjawab soal, nah, nanti perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban. Jadi perwakilan dari setiap kelompok tadi maju untuk menyampaikan jawaban dari kelompoknya masing-masing.
Nah, oke. Terima kasih. Silahkan untuk membentuk sebuah kelompok. Nah, perhatikan anak-anak yang di papan tulis. Di situ ada sebuah gambar. Kalian mengamati gambar itu dan menyelesaikan sebuah kasus yang ada di gambar. Nah, di gambar itu sudah saya print dalam bentuk kertas. Ini saya bagi setiap kelompok ya. Kalian kerjakan secara berkelompok dan setelah selesai nanti kalian maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke, ini ya, ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 ditulis namanya, dikerjakan. Ini kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Ketuanya siapa kelompok 3 ini? Rizky ya. Oke. Nih, kelompok 4. Ini kelompok 4. Hai. Nah, silakan dikerjakan. Berdiskusi ya. Yang nggak jelas boleh ditanyakan ke saya. Ya. Tulis nama kelompoknya terus. Ya, ini soalnya kan. Nah, lihat gambarnya. Terus kalian selesaikan soal yang ada di situ. Ya. Ya, kelompok ya. Nih. Ya, enggak apa-apa, nanti ditambahin aja di sini kan. Ini kamu jawab ini soalnya sesuai dengan gambar yang ada ya. Gitu. Oke. Ayo kelompok 3 kerjasama. Nah, itu soalnya ya. 1, 2, 3 itu ya. Ya, di situ. Kamu sesuaikan dengan gambar yang di depan, yang di atas itu ya. Ini halaman di bab 8 itu tuh. Ini kan senang menolong orang lain ini ya. Nah, di sini. Nah, ini kan. Tuh, sama gambarnya ya. Ini di halaman ini loh. Halaman. Nah, itu. Nah. Sudah belum? Sudah selesai belum? Isinya sudah. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Oke, silakan kerjakan dulu. Tulis nama jangan lupa. Ya, nama. Ini belum nih. Ini belum.
Sudah semuanya hasil diskusi? Oke, terima kasih. Untuk sekarang silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusi pemecahan sebuah studi kasus. Silakan dimulai dari kelompok pertama. Ya, ini dari kelompok 1 ya. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Membantu orang ketika sedang kesusahan. Mengapa kita perlu saling menolong? Karena manusia harus saling tolong menolong. Dampak dari menolong tersebut meringankan beban orang tersebut. Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok pertama? Pas, cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2 ini cowok ya. Perwakilannya dari Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Nama hasil diskusi. Hasil diskusi kami. Nomor 1. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Ya. Saya akan menolongnya. Ya. 2. Mengapa kita perlu saling menolong? Karena manusia saling menolong. Ya. 3. Dampak dari menolong tersebut. Senang karena menolongnya. Ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Tidak. Cukup jelas jawabannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 Adi. Silakan maju selanjutnya kelompok 3. Ini perwakilan dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Kita tolong menolong karena menolong adalah sikap yang baik dan mengurangi beban orang tersebut. 2. Mengapa kita perlu saling menolong? Karena manusia harus tolong menolong. 3. Dampak dari menolong tersebut meringani beban orang tersebut. Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Pas ya, hampir semuanya jawabannya sama. Silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4. Silakan maju perwakilannya. Kelompok 4 ini perwakilannya Ajeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi. 1. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Menolongnya. Mengapa kita perlu saling menolong? Mengurangi beban orang tersebut. Sudah kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusi. Siapa yang mau menanggapi? Cukup ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali. Dari hasil diskusi yang kalian sampaikan tentang studi kasus menolong orang lain ini sudah sangat jelas, sudah paham semuanya. Untuk selanjutnya Pak punya sebuah video inspirasi ya. Silakan kalian perhatikan ke depan. Nah, ini perhatikan ke depan ya.
Ya, tuh kertasnya udah penuh. Ra, Rara, Bani. Iya, Rara. Hah? Ambil ini kertas HVS dong di laci lemari TV. Kertas HVS? Iya. Di lemari TV. Masa buru-buru nih lagi ngerjain tugas. Cepetan, Ra. Oke. Bani. Rara, cepetan. Iya, iya. Ini kan Nusa. Loh, Kak, kok ini sih? Ini kan kertas lipat. Aduh, tadi kan Nusa mintanya kertas HVS. Yang warna putih nih. Oh, kayak gini. Iya, maaf. Dara kan nggak tahu. Buruan, Ra. Iya, iya, iya. Ini kayaknya kertas HVS yang Nusa minta. Ya ampun, Ra. Ambil kertas HVS aja lama banget sih. Iya. Ini Kak, kertas HVS. Bener kan? Aduh, bisa cuma minta selembar, Ra. Malah dibawain segini. Hah, sini. Telat yang ngirim tugasnya. Dari tadi terus, kok ngedumel sendiri sih, Ra? Kenapa? Dari tadi Kanusa nyuruh terus, udah ditolongin, terus Kanusa nggak bilang apa-apa. Loh, kenapa bisa begitu? Rara, ini Kanusa mana? Astagfirullah. Aduh, Rara. Iya, Kak, sebentar. Ini, Kak. Taruh di atas meja aja, Ra. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. Bisa. Apa benar yang dibilang Rara? Iya, Uma. Tadi saking paniknya ngerjain PR, soalnya lupa bilang tolong. Maafin ya, Ra. Kalian kan sudah tahu, kalau setiap kali kita butuh pertolongan, jangan pernah lupa untuk ucapkan kalimat tolong dan terima kasih. Atau ucapkan doa jazakallah khair yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Oke, sudah selesai videonya. Coba dari video tadi yang dapat kita ambil inspirasinya apa? Ada nggak kira-kira? Ya, terima kasih Gibran. Jadi yang pertama adalah kalau mau minta tolong itu sebut kata minta tolong. Jangan asal nyuruh-nyuruh baik. Misalnya Rizky kan, ambilkan ini, ambilkan itu. Itu tidak boleh. Harus ada kata-kata tolong di situ. Setelah diambilkan, ucapkan apa? Terima kasih. Supaya apa? Orang yang membantu tadi juga merasa senang gitu ya. Ingat, kata minta tolong dan terima kasih itu harus selalu kita awali dan akhiri ya. Kita awali dengan minta tolong dan kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Ada pertanyaan dari situ, Nak? Ada ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk tugas di rumah, nanti setiap siswa menuliskan sebuah cerita singkat tentang pengalaman pribadi atau orang lain yang menunjukkan perilaku suka menolong. Jadi nanti ketika di rumah, dimanapun Anda berada, melihat orang yang menolong orang lain, itu nanti dicatat untuk tugas di rumah ya.
Terus kalau kalian pernah menolong orang lain juga, bisa ditulis di dalam kertas, kamu ceritakan di situ. Nah, misalnya Ajeng pernah menolong orang yang terjatuh dari sepeda, ya gitu. Nah, ceritanya itu harus menyangkut tentang situasi yang membutuhkan pertolongan. Artinya yang kita bantu itu benar-benar orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, tadi kita belajar apa yang dipelajari hari ini. Coba Gibran. Yang dipelajari hari ini tadi apa? Menolong orang lain. Ajeng? Menolong dan berterima kasih, ya. Siti, yang dipelajari ini apa? Tolong menolong. Oke, ya. Baik. Jadi paham ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita menolong sesama itu adalah wujud nyata dari akhlak yang mulia. Terus perilaku suka menolong membawa keberkahan dalam hidup. Maka jadilah anak yang peduli dan selalu siap membantu orang lain. Nah, sebelum selesai dalam pembelajaran ini, kita nyanyi dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa. Mudah-mudahan doa ini juga menghantarkan kita ke amal yang lebih baik ya. Oke, pemimpin ketua kelas silakan untuk berdoa. Terima kasih untuk ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.